Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Berhutang bisa dibilang adalah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah sementara, namun kadang justru malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Nah, karena pada kasus kali ini ada seorang pria yang dikenal ramah dan juga begitu baik. Tiba-tiba saja dia melakukan hal yang benar-benar di luar nalar dan sangat sadis, dikarenakan stres akibat terlilit hutang. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Pria ini bernama Suranto. Dia merupakan seorang kepala keluarga berusia 42 tahun yang tinggal dengan istri tercintanya bernama Sri Handayani berusia 36 tahun di sebuah rumah mewah yang berlokasi di daerah Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Dari pernikahannya, kini mereka dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Di antaranya bernama Rafael yang berusia 10 tahun, Dinar yang masih 5 tahun. Untuk kesehariannya sendiri, Suranto merupakan seorang bos rental mobil yang sudah terkenal di tempat kediamannya. Sedangkan istrinya memiliki kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus kedua anaknya yang juga masih bersekolah. Warga berpendapat bahwa keluarga Suranto ini dikenal sebagai keluarga yang begitu harmonis. Mereka juga dikenal sangat ramah, baik, sopan, dan sering bertegur sapa dengan warga yang lainnya. Bahkan di saat ada kerja bakti pun, Suranto seringkali terjun ke lapangan untuk mengikuti kerja bakti tersebut. Suranto mempunyai seorang anak buah sekaligus supir yang sering merentalkan beberapa mobilnya. Pria tersebut bernama Henry Taryatmo. Henry berusia 41 tahun dan tinggal di sebuah rumah milik orang tuanya di daerah Desa Prampelan Waru Baki, Sukoharjo. Selain tinggal dengan orang tuanya, ternyata Henry ini juga sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak mau disebutkan namanya. Atas pernikahannya itu, Henry sekarang mempunyai seorang anak laki-laki yang baru saja lulus SMA dan berniat akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas. Menurut warga, Henry sudah lama bekerja sebagai supir di tempat kediaman Suranto. Dia juga dikenal baik oleh keluarga tersebut. Henry ini dikenal sebagai pribadi yang begitu ramah dan juga baik. Meskipun jarang bergaul dengan warga sekitar karena kesibukannya sebagai seorang driver, Henry ini tidak pernah absen mengikuti kegiatan kampung baik pertemuan RT maupun juga kerja bakti. Namun sayangnya, akhir-akhir ini Henry tampak frustasi akibat keluarganya ini tengah dililit hutang sebesar 60 juta rupiah. Henry sangat bingung karena penghasilannya menjadi seorang supir itu sangat tidak cukup ya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Akhirnya dikarenakan hal tersebut, Henry ini malah nekat memilih jalan pintas yang sangat mengerikan. Pada hari Rabu, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2020, kurang lebih pukul 1 dini hari, Henry tiba-tiba saja datang ke rumah Suranto dengan alasan akan menyetorkan uang hasil rental mobil miliknya. Saat tiba di sana, ternyata gerbang dan pintu rumah Henry ini sudah ditutup. Henry mengira bahwa keluarga Suranto ini sudah tertidur pulas. Meskipun begitu, Henry memutuskan untuk tetap masuk ke dalam dengan membuka pintu gerbang dan dilanjut memarkirkan mobilnya di garasi milik Suranto. Selanjutnya, Henry menelpon Suranto. Namun dikarenakan tidak kunjung ada jawaban, akhirnya Henry memilih untuk mengetuk pintu rumah Suranto. Namun ternyata istri Suranto, yaitu Ibu Sri, masih belum tidur. Dia kemudian membukakan pintu untuk Henry dan mempersilahkannya untuk masuk. Awalnya, Sri ini tidak curiga sedikit pun
tahun karena pada malam hari itu Henry hanya akan memberikan setoran uang mobil rentalannya saja. Sesampai di dalam, Sri lalu langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Henry dipersilahkan untuk istirahat sejenak di ruang tamu sendirian sambil bermain game. Selang 1 jam kemudian, dikarenakan rumah Suranto ini terbilang mewah, ditambah lagi sekarang Henry sedang kelilit hutang, itulah dia terbersit niat jahat. Dia ingin membunuh seluruh keluarga Suranto dan berniat akan mencuri barang berharga di dalam rumah tersebut. Kemudian sekitar jam 2 dini hari, Henry pun bergegas ke dapur untuk mengambil sebilah pisau yang berukuran agak besar. Agar tidak ketahuan, Henry menyembunyikan pisau tersebut di dalam baju sebelah kirinya. Dan setelah itu dia memanggil Sri agar segera kembali ke ruang tamu. Sesampainya Sri di ruang tamu kembali, Henry menyerahkan uang sebesar 250.000 kepada Sri hasil dari rentalannya. Namun dengan cepat Henry ini malah menikam Sri beberapa kali di bagian perutnya sampai menembus bagian ulu hati. Dikarenakan saat itu banyak sekali darah yang keluar dan Sri pun kehabisan darah, sampai pada akhirnya dia pun sekarat dan tidak berdaya. Sebelum dia meninggal, Sri ini sempat berteriak meminta tolong kepada suaminya. Dikarenakan Sri teriak dan takut aksinya ini ketahuan, Henry pun lalu kembali menikam Sri sebanyak 3 kali sampai dia ini benar-benar meninggal. Teriakan itu pun sempat terdengar langsung oleh Suranto. Dan dari lantai atas, dia lalu menghampiri dan mencari di mana istrinya berada. Namun di saat dia akan menolong istrinya yang kala itu telah bersimbah darah, belum sempat melakukan apa-apa, Henry tanpa pikir panjang langsung menusuk Suranto sebanyak 5 kali tepat di bagian dadanya. Sampai pada akhirnya Suranto ini pun kehabisan darah dan juga meninggal di tempat. Lalu tidak lepas dari sasaran, yaitu anak pertama dari Suranto yang bernama Rafael. Dia terbangun dan menangis setelah menyaksikan kedua orang tuanya ini terlihat bersimbah darah. Henry tanpa merasa tega, dia langsung menikamnya dan hingga terjatuh di dekat orang tuanya. Kemudian terdengar lagi tangisan anak kedua Suranto, yaitu Dinar. Dan Dinar kala itu yang masih sangat kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa setelah dia melihat seluruh keluarganya telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Namun dengan sadis, sambil membabi buta, Henry ini malah menikamnya juga dengan pisau sebanyak 7 tusukan hingga Dinar ini pun tersungkur. Dan teman-teman, memang diketahui tusukan kepada Dinar ternyata memang lebih banyak dan lebih brutal dibanding tusukan kepada anggota keluarga yang lainnya. Dan pada pukul 3 dini hari, setelah dia selesai menyakiti satu keluarga ini, Henry pun lalu menuju kamar mandi untuk mencuci baju dan juga pisau dapur yang dia gunakan untuk melakukan pembantaian itu. Dan setelah itu, tanpa merasa bersalah sama sekali, Henry juga sempat-sempatnya dia menuju ke dapur untuk bersantai sejenak sambil dia meminum sebotol air mineral. Henry selanjutnya mencari STNK, BPKB, KTP milik korban dan juga kunci mobil di rumah tersebut, dan dia berniat akan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna putih milik keluarga itu. Namun niat Henry terhenti di saat di garasi dia melihat ada sepeda motor Mega Pro milik Suranto yang terparkir begitu saja. Sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mencuri sepeda motor saja. Nah, saat dia keluar rumah, Henry langsung mengunci pintu rumah, dan untuk menghilangkan barang bukti, Henry juga membawa pisau dan pakaian yang dia gunakan dalam melakukan aksinya. Dia berencana akan membuang beberapa barang tersebut menggunakan sepeda motor Mega Pro milik korban. Henry kemudian menuju sungai di daerah Banyudono dan dia membuang semua barang bukti tersebut. Setelah itu,
Henry pun pergi ke sebuah tempat untuk menitipkan sepeda motor ini di salah satu penitipan di daerah Kartasura. Merasa kurang dengan hanya mengambil sebuah motor, Henry lantas memesan ojek online untuk kembali menuju rumah Suranto dan mengambil satu unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sebelumnya dia tinggalkan. Pada pukul 5 pagi, Henry tiba di rumah korban dan dia membawa mobil tersebut untuk dijual. Sampai pada akhirnya mobil itu pun laku dijual sebesar 82 juta rupiah. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 22 Agustus 2020, warga sekitaran rumah Suranto ini merasa heran karena sudah beberapa hari ini rumah Suranto sama sekali tampak tidak terlihat aktivitas seperti biasanya. Dan yang lebih anehnya lagi, pintu dan juga gerbang rumah Suranto ini sama sekali tidak dikunci, seperti ada orang yang masuk ke dalam sana. Akhirnya dikarenakan penasaran, para warga pun langsung mengecek ke dalam rumah tersebut. Namun begitu dicek, mereka langsung shock teman-teman ketika melihat keadaan Suranto dan seluruh keluarganya ini telah meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Dibantu oleh RT setempat, warga, dan juga kemudian langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Akhirnya, setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun langsung bergegas datang ke sana untuk melakukan olah TKP. Polisi menemukan adanya luka tusukan pisau sebanyak beberapa kali kepada para korban tersebut. Selain itu, polisi juga tidak menemukan mobil dan juga motor milik Bapak Suranto. Dari sini, polisi pun merasa yakin bahwa pelaku pembunuhan ini motifnya adalah perampokan. Setelah itu, keluarga Suranto pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi lebih lanjut. Nah, mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan dengan motif perampokan, polisi pun langsung bergegas menyelidiki siapakah orang di balik dari kasus ini. Dan dari hasil tes sidik jari juga pemeriksaan beberapa kamera CCTV, akhirnya diketahuilah bahwa pelaku pembunuhan ini tidak lain adalah karyawan dari Suranto sendiri yang bernama Henry Taryatmo. Tidak memakan waktu lama, akhirnya selang dari 3 jam setelah penemuan tubuh keluarga Suranto, Henry pun langsung dibekuk di kediamannya dan di kantor polisi setelah diinterogasi selama berjam-jam. Akhirnya Henry ini mengakui bahwa dialah dalang dibalik kasus pembunuhan satu keluarga ini dengan motif dia ingin menguasai harta milik para korban. Persidangan kasus ini pun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari di tahun 2021 di Pengadilan Negeri yang berlokasi di Sukoharjo. Henry Taryatmo dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana secara sadis kepada 4 orang sekaligus. Dan atas semua perbuatannya itu, hakim pun langsung memvonis Henry dengan diberikan hukuman mati. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Tanpa diduga, seseorang yang dikenal sangat baik dan juga ramah bisa langsung berubah begitu drastis dan melakukan hal yang sangat mengerikan dan sadis dikarenakan dia terlilit hutang. Nah, gimana nih pendapat teman-teman pada kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!